atas semua perbuatanmu. Hidupku diubahkan sejak kau tinggal dalam hatiku. Oh, betapa ku bersandar kepada dirimu tanpamu. Takkan kuat, sungguh jalan terindah, sungguh jalan ku cinta kehadiranmu. Bahkan seluruh duniaku hanya kau yang ku pandang, hanya kau yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu di dalam duniaku. Atas semua perbuatanmu Tuhan, hidupku diubahkan sejak kau tinggal dalam hatiku. Oh, betapa ku bersandar kepada dirimu tanpamu. Takkan sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta kehadiranmu. Bahkan seluruh duniaku hanya kaulah ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu di dalam duniaku. Sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta kehadiranmu. Bahkan seluruh duniaku hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu di dalam dunia. Sungguh kaulah yang terindah, sungguh kaulah yang ku cinta kehadiranmu. Bahkan seluruh duniaku hanya kaulah yang ku pandang, hanya kaulah yang ku pegang, kasih dan kebaikanmu di dalam dunia, dalam dunia.
sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, ku tahu aku tak sendiri. Selalu baik kau di hidupku, bahkan di dalam api pun kan menyembahmu. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu kau sanggup, aku tak pernah sendiri. Selalu baik kau di hidupku,
Oke, selamat berjumpa lagi untuk kali yang seterusnya. Selamat menyambut bulan kemerdekaan bagi negara kita, dan biarlah kita menghayati kemerdekaan ini dengan baik sekali. Dan pada hari ini saya berkongsi dengan satu bagian, yaitu untuk segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi anak-anak Tuhan yang terkasih, saya membawa kita menghormati setiapnya waktu dalam hidup kita. Dan waktu itu harus kita lalui bersama. Mari kita lihat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 hingga 15. Kalau tajuk di dalam Alkitab, untuk segala sesuatu ada waktunya. Saya mulakan dengan ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Mari berdoa. Yesus Tuhan, sertai firman-Mu, mengajar kami, setiap pribadi kami. Dan Tuhan, pada waktu ini, biarlah waktu-waktu yang kami harus hormati dan kami laluinya bersama. Yesus, beri kekuatan kepada semua anak-anak-Mu di seluruh tempat ya Tuhan, dimanapun berada. Kami juga berdoa kepada negara kami juga berdoa untuk negara-negara seluruh dunia yang waktu ini tengah dilanda COVID-19. Dan ya Tuhan, biarlah diberi juga waktu untuk kami membalik kepada pemulihan. Yesus Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Sekali lagi. Oke, ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Nah, kalau kita lihat kepada ayat 2 ini saja, ada waktunya untuk melahirkan anak. Ada juga waktu dalam keluarga kehidupan kita akan ada saudara mara kita yang meninggal. Dan ada juga waktu kita harus memulakan sesuatu ataupun menanam. Dan ada waktu kita harus membuang sesuatu untuk kita mencabut tanaman kita. Tanaman kita semestinya dalam bentuk tumbuhan, dalam apapun juga macam kita. Ada masa kita beli saham, menanam. Ada masa kita jual saham. Masa kita mencabut dia. Seterusnya ayat ketiga. Ada waktu membunuh, ada waktu menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Dan kalau ayat 3 juga, kita kena melalui musim-musim waktu untuk membunuh, apapun juga lah. Tapi dalam firman ini sangat jelas. Waktu untuk menyembuhkan, waktu untuk merombak, dan waktu untuk membangun. Ada masanya mungkin karakter-karakter yang tidak baik di dalam kita harus dibunuh. Dan dia masa-masa perasaan kita harus disembuhkan melalui penyembuhan. Dan perlu merombak diri dalam banyak perkara. Dan mungkin juga waktu bagi yang sudah hilang semangat. Saya rasa ada yang hilang semangat. Ada waktu untuk membangun. Membunuh mungkin hal yang tak baik di dalam kita. Menyembuhkan kelukaan yang ada di dalam kita. Merombak semula atau menyusun semula kehidupan ataupun perencanaan ataupun pelayanan atau apa saja dalam kehidupan. Dan seterusnya, membangunkan mungkin ada yang tertinggal atau apa yang kita ingin buat. Semua benda ini ada dengan baik pada ayat kedua. Ayat ketiga. Pada ayat keempat, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Saya teruskan dengan ayat kelima. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpul batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Sama juga dalam kehidupan ini, ada masanya untuk kita menangis, menangisi banyak perkara. Ada masanya kita meratap, meratap. Ada masa kita bergembira, yaitu menari. Ada waktu untuk kita buang batu, ada waktu kita mengumpulkan batu, dan ada waktu juga untuk kita memeluk atau melepaskan
pelukan. Nah, ini terlalu simbolik kepada banyak perkara. Seterusnya ayat yang ke-6. Ada waktu mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Sama juga seterusnya, ayat ini juga menarik. Malah dikatakan ada waktu membiarkan rugi. Jadi kalau ada di kalangan anak-anak yang di sini atau sesiapa di luar, kalau kamu mengalami kerugian banyak perkara, bukan hanya kerugian dari segi uang ringgit, bukan hanya kerugian daripada uang, daripada perniagaan, kerugian yang lain, ada masanya harus dibiarkan. Alkitab telah mengajar waktu untuk membiarkan rugi, ada masa untuk menyimpan, dan ada waktu untuk membuang. Seterusnya, ada waktu untuk merobek, ayat 7, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ya, ini simbolik juga di sini. Ada masa kita harus merobek, ada masa kita harus menjahit, ada masa bagus kita berdiam diri, ada masa kita harus berbicara. Dalam banyak, mungkin waktu kita dengan kawan kita, ada masa kita diam dengan mereka, ada masa kita berbicara dengan mereka, ada masa kita menegur mereka, merobek mereka, ada masa kita menyembuhkan mereka atau menjahit mereka semula dengan hubungan kita. Seterusnya, ayat 9. Apa untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, malah memberikan kekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal hingga akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Saya habiskan. Dan bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga pemberian Allah. Ayat 14. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah membuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Dan sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Di sini kalau kita melihat firman ini sangat banyak simbolik, sangat banyak kata-kata yang susah mau difahami secara terus, tetapi kita kena percaya musim-musim di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan rohani kita. Dan saya mengajak kita semua, bila melihat kawan-kawan yang jauh, kita tak perlu hakimi mereka lebih, sebab memang ada masanya mereka harus seolah-olah seperti jauh. Ada masanya orang harus mengalami musim kekecewaan, ada masanya orang itu merasai musim kebahagiaan. Tetapi apapun, kalau kita balik kepada ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah, tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Walaupun kita berusaha sekalipun, kalau itu telah ditetapkan Tuhan, kita tetap harus melaluinya. Jadi bagi yang menghadapi macam seolah hilang tujuan ataupun takut kepada cemaran atau melihat keadaan sekarang, mungkin ini masa untuk berdiam diri, mengumpul kekuatan semula, mengumpul keberanian semula, mengumpul apapun yang sisa-sisa yang ada di dalam kita, dan kita mula kembali kepada firman Tuhan, dan kita berteguh semula membina hubungan bersama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membuka satu lembaran baru,
Akan berlalulah musim ini, akan diberi musim yang baru. Akan berlalukah yang sudah terluka atau yang sudah lama, maka akan diberi yang baru. Berpegang kepada firman ini. Dan saya percaya, berdoa juga kepada kita semua agar tim di mana-mana pun yang Tuhan tentukan, saling percaya kepada Tuhan dan saling menguat satu sama lain. Dan jangan membiarkan kelukaan itu terlalu lama. Banyak kita sebenarnya luka itu sudah tidak sakit, tetapi kita masih merasainya. Sebenarnya luka itu sudah sembuh. Jangankan biarkan luka itu terlalu lama di dalam kita, hingga kan kita tidak boleh bergerak ke hadapan, hingga kan kita takut membuat benda. Begini, saya ada pandangan secara pribadi, ya kita harus melalui banyak benda supaya langkah yang seterusnya kita jadi lebih pandai. Jangan takut dengan perkara yang contohnya yang menyebabkan kita rasa rugi. Tak kiralah rugi dalam apapun bentuknya. Percayalah, kerugian itu menjadikan kamu, bila kamu buat untuk kali yang kedua, kamu akan lebih pandai daripada kali yang pertama. Kamu akan lebih berhati-hati. Sebagai contohnya dalam percintaan, mungkin waktu pertama kita terlalu mengikut emosi, akhirnya kita kehilangan orang yang paling kita sayang. Dan itu menimbulkan satu kelukaan, kesakitan di dalam kita. Janganlah buat keputusan tidak mau ada lagi. Saya pikir itu luka, oke, buat masa sekejap, oke, dilepas itu, ambil tindakan yang baru. Saya percaya hubungan yang kedua, kalau berdasarkan itu mungkin kita tidak terlalu mengikut emosi, mungkin kita merancang lebih teratur, dan kita lebih gentleman, atau kita lebih lebih memahami pasangan kita. Mungkin hubungan ekonya lebih panjang, ataupun mungkin akan lebih bahagia. Itu satu contoh. Sama juga bagi yang mau masuk ke dunia perniagaan, mengalami banyak kerugian dari segi keuangan, sebab strategi mungkin betul, tetapi keadaan menghancurkan banyak hal. Saya percaya kalau kamu mulai yang kali yang kedua, kamu akan berhati-hati. Kamu akan tahu macam mana kontrol cash flow. Kamu akan tahu macam mana customer. Kamu akan tahu macam mana pasaran. Malah kamu akan tahu sedikit ekonomi. Dan kali kedua, kemungkinan kerugian dapat dikurangkan. Dan mungkin kali yang seterusnya dapat mencapai keuntungan. Jadi setiap proses yang Tuhan lalukan dalam hidup kita, kita harus hormati. Sama juga bila ada di kalangan kita kehilangan orang tersayang kita, itu harus kita lalui. Tidak ada orang dalam dunia ini tidak kehilangan orang-orang yang tersayang. Mereka juga harus pergi dan kita harus merelakannya. Siapa-siapapun juga. Sebab itu musim-musim yang Tuhan telah tentukan dalam hidup kita. Jadi mungkin kita mula bertanya, kenapa, dan kenapa? Jawabannya ada dalam Khotbah tadi. Semuanya indah, ataupun segalanya berlaku, segalanya untuk segala sesuatu ada waktunya. Itulah jawaban kepada segala persoalan. Dan saya nasihatkan kita bersamalah, saya bukan nasihatkan, sama-sama mengingatkan diri saya. Bila kita mengalami waktu-waktu yang tidak menguntungkan, waktu-waktu yang suram dalam hidup kita, bukan waktunya kita menyalahkan Tuhan. Sebaliknya kita mengingatkan Tuhan tengah memberi waktu ini dalam kehidupan pribadi kita atau kumpulan kita. Sama juga dengan di sisi kita agak sukar untuk berjumpa hanya melalui online. Inilah musimnya. Hormati musim ini dengan baik. Tidak pernah sebelum ini kita ada online kebaktian. Jadi inilah musimnya, inilah waktunya. Tidak pernah juga, lama juga dunia tidak diserang pandemik. Inilah waktunya. Lama juga dunia tidak menghadapi kemerosotan ekonomi yang sangat teruk. Inilah waktunya. Kita hormatinya bersama, teguhkan iman kita bersama. Tidak perlu menyalahkan orang atau menyalahkan sesiapa, tapi membina kekuatan kita semula untuk terus maju ke hadapan. Sekali lagi, saya berdoa bersama. Yesus, makasih Tuhan, karena coba memberitahu kami tentang waktu-waktu yang Kau telah susun, yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami. Ajar saya, ajar kami semua untuk menghormati waktu-waktu ini, terutamanya waktu-waktu sukar seperti sekarang.
ada yang putus harapan, ada yang hilang tujuan, ada yang tidak tahu mau buat apa, ada yang mungkin kehilangan kepercayaan. Tuhan, saya minta Roh Kudus-Mu memulihkan kami semua. Yesus Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin.